Halo pendengar, bersama saya Dewi dan saya ditemani oleh teman saya Carrie, dalam acara Oasis obrolan asik seputar Injil Surgawi. Halo Ker, apa kabar Hai, nih? puji Tuhan saya baik-baik dan sehat selalu. Baik dan sehat dalam segala sesuatu. Wah, Amin, amin, amin. Ya, yang seperti ada ayat kan di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2 yang berbunyi, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. wah, berarti ada juga orang yang baik dan sehat tapi jiwanya tidak baik-baik saja itu ya. Iya juga ya. Biasanya kan kalau kita bilang jiwa itu udah termasuk di dalamnya pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, berarti kalau jiwanya tidak baik-baik sama juga pikirannya, perasaan, dan kehendaknya lagi itu berarti nggak baik juga ya? Gimana itu? Nah, ini menarik ya gitu. Apa sih ukuran jiwa yang baik dan sehat itu? Nah, Ya nggak? Kita pikir jiwa kita ini sehat dan baik-baik saja, ternyata enggak gitu kan? bener ya, bener-bener. Wah, udah deh gini aja deh. Lebih baik kita langsung aja lah ngobrol dengan narasumber yang luar biasa gitu. Hari ini kita akan diberikan pencerahan secerah-cerahnya seperti Betul. orangnya ya. Dan bagi kita semua pendengar setia Oasis itu beliau tuh nggak asing lagi karena sering betul. bersama kita. Beliau adalah Bapak Adi Bisono. Ya, kita sapa beliau. Ya. Halo Pak Adi. Halo Pak Adi. Oh, selamat siang. Siang. Wah, Di Pak Adi. sana siang atau malam ya? Apa aja dia. Kepada sebetulnya sore ya, cuman apa aja lah ya. Bener. Pak Adi, apa kabar nih? Baik-baik kan? Baik dan sehat. Sehat puji Tuhan. Soalnya kita lagi ngobrol nih tentang ayat 3 Yohanes nih. Dia berkata, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Waduh, nah apa sih ukuran yang membuat jiwa kita itu sehat dan baik-baik saja? Kita pikir kita sehat dan baik-baik jiwanya, ternyata pikirannya menceng. Iya tuh. Perasaan emosinya bergejolak terus. Makanya tuh gimana? Silakan Pak Adi, silakan. Ini Bu Dewi ini nyinggung terus ini. Jiwanya menceng terus gitu kesannya ya. Silakan Pak Adi. Iya, jadi memang kan saya memang kemarin saya dapat wangsit dari Bu Dewi mengenai ayat ini. Saya disuruh ke gunung begitu, ya udah saya ke gunung. Suruh merenungkan ya ayat ini ya. Ya, jadi di sini itu kalau aku lihat memang gini, banyak orang yang miss ya, bahwa kebanyakan kita fokus ke roh kan, ke badan, tapi satu hal yang jiwa itu sangat penting sekali. Di sini dikatakan ya, baik-baik di situ kalau di dalam bahasa Inggrisnya itu prosper, itu sejahtera. Semoga engkau baik dan sejahtera. Dan juga jiwamu sejahtera. Dan saya pikir memang begini, jiwa ini sangat-sangat sensitif sekali ya, jiwa manusia ya, ya kan. Dan jiwa itu kalau saya lihat itu ada empat karakter. Satu itu sering letih gitu kan. Karena letih, kenapa letih? Karena tiap hari dia tuh selalu dikasihin ini terus kan, dijejelin sampah-sampah terus kan, berita buruk, terus berita kurang baik, ya kan, terus ekonomi terguncang, keluarga ada yang ini. Bukan hanya itu aja, bahkan berita yang baik pun selalu ada side effect-nya, ya kan. Misalnya kamu beli mobil baru ya senang, ya kan, tapi at the same time kan kekhawatiran kita makin bertambah ya kan, karena takut lecet ya kan, terus takut keserempet, terus nomor 2 nambah cicilannya menambah juga ya, jadi bebannya berat selalu ada, yaitu namanya jiwa ya kan. Dan juga nomor 2 itu sifat jiwa itu seperti bunglon gitu kan, ngerti nggak? Jadi dia selalu gampang beradaptasi dengan hal-hal yang buruk begitu. Kita lagi happy-happy, terus ada diserempet orang aja sudah langsung udah emosinya masuk kan, begitu. That's true. Dan yang ketiga, karakter dari jiwa kita itu selalu tersandera. Manusia itu nggak bisa ngapa-ngapain, just menerima nasibnya aja kan, begitu kan. Diancam orang takut, diberi berita buruk jadi khawatir. Mau nggak mau seperti begitu, ya kan. Betul. Dan makanya manusia itu ya
seperti begitu. Kalau kita bayangin nggak, kalau kita tiap hari makan racun terus kan, badan ya jadi bermasalah kan. Demikian juga kita, jiwa kita ini ya, mau nggak mau kalau manusia ini manusia yang pada umumnya ya, yang belum menerima Tuhan Yesus itu saya juga kasihan gitu. Mereka tuh cuma tersandera dan letih terus gitu kan. Dan ya kan, makanya saya berani ngomong ya, bukan rata-rata, hampir semua orang itu ya jiwanya itu sakit gitu kan. Semestinya kita sebelum masuk ke rumah sakit tuh kita ke rumah sakit jiwa dulu semestinya untuk dicek. Loh itu betul kalau kita lihat ya. Tapi saya nggak menyinggung ini ya Bu Dewi sama Bu Keri loh ya. Tapi ini rata-rata ini kalau kita lihat diagnos itu selalu jiwanya itu sakit. Ya kan? Soalnya saya jadi bertanya-tanya nih, jangan-jangan juga saya perlu sakit jiwa ya gitu ya. Itu tadi dia bilang yang belum terima Tuhan. Oh, yang belum terima, ya benar. Makanya aku nih punya pikiran bisnis ini lebih enak buat bangun rumah sakit jiwa loh daripada rumah sakit. Nah, tapi puji Tuhan ya. Tapi manusia yang sudah manusia itu nggak bisa kemana-mana ya, unless ya the founder to rescue kita, rescue ditempatkan ke dimensi yang lain. Ini loh, aku tak kasihkan roh yang baru kan. Nah, makanya kamu itu menjadi ciptaan yang baru. Nah, waktu ciptaan baru itu kamu itu punya kuasa gitu loh. Karena ciptaan baru ini tidak fana kan, dan dia itu bisa itu berkonfrontasi dengan melalui jiwa dengan dunia ini, dia itu berani konfrontasi. Bahkan dia bisa memakan hal yang kelihatan kalau kita percaya di sana. Makanya orang yang sudah udah ditebus oleh Tuhan ya, itu Tuhan tuh janji itu banyak hal. Nomor satu ya, kita itu diberi hak kerajaan gitu. Ya kan kalau kita lihat di Lukas 22 ya, dikatakan Tuhan tuh memberikan hak kerajaan bagi kamu. Itu artinya apa? Kita ini kayak orang merdeka gitu loh. Kayak negara merdeka itu kan punya garis besar haluan negara sendiri kan, nggak didikte ke sana, didikte ke sini. Kita itu bisa gitu, kita itu berani, kita itu bisa punya independensi sendiri karena itu roh. Makanya kalau orang yang udah di dalam Tuhan, itu angle-nya itu lain, dalam dimensi yang lain. Gitu. Makanya orang kalau nggak mengetahui hal ini ya sayang sekali. Nanti seperti orang yang seperti belum bertobat, walaupun selamat, tapi kan jiwanya itu terguncang terus, kayak fondasi gitu ya. Dengan jerami ya, jerami pasti terbakar, tapi ya dia tetap selamat sih. Kan lebih enak fondasi kita diganti kan dengan emas, ya kan fondasi kita diganti oleh roh kan begitu. Terus yang kedua, orang yang udah dikasih selamatkan Tuhan, itu diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Artinya apa? Dia itu berani memerintahkan jiwa kita. Ya kan? Kalau roh kita mati nggak bisa merentahin, tapi kalau roh kita hidup itu bisa memerintahkan jiwa kita. Makanya Tuhan mengatakan bless the Lord oh my soul. Dia itu berani commanding. Dan jiwa kita itu mendengarin. Jiwa itu mendengarkan bless the Lord oh my soul. Banyak orang itu nggak ngeh mengenai ini. Padahal kalau kita ngeh ya, wah itu luar biasa. Jiwa kita lagi goncang tapi kita bisa commanding. Karena kenapa bisa commanding walaupun tergoncang? Karena roh ini nggak bisa tergoncang. Karena dia benih yang tidak fana. Benih yang si jahat nggak bisa menyentuh, ya kan? Dan dia tidak bisa berbuat jahat juga. Dan dia tinggal di dalam diri kita. Dia bisa commanding, hey, jiwaku kan, pujilah Tuhan, bless the Lord, oh my soul kan begitu. Nah itu hal yang kedua. Terus hal yang ketiga ya, kita itu disadarkan bahwa waktu kita terima Tuhan Yesus kan, Tuhan di Wahyu kan dikatakan, lihat nih, aku tuh berdiri kan di depan, di muka pintu dan mengetuk, ya kan? Kalau dulu pikiran saya juga mengetuk itu dari luar kan, orang belum betul. Tapi kalau udah di dalam Tuhan, Tuhan tuh mengetuk pintu dari dimensi roh, mengetuk pintu hati kita. Let's you open, ya kan? You open the door and I come in. Dan jiwa kamu itu bersatu sama roh Tuhan. Kamu tuh kan bisa melihat dimensi yang lain, ya kan? Walaupun banyak masalah, banyak itu, tapi jiwa kita ini terpandu oleh janji-janji Allah gitu. Di mana kita nggak sampai tergeletak gitu loh. Dan kita akan bangkit di sana. Dan itulah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Dan yang terakhir itu ya, di dalam Tuhan kita itu punya pengharapan ya. Pengharapan itu yang terakhir ya ngomong. Itu seperti sauh kan, yang kuat dan aman bagi jiwa kita. Dan yang hebat lagi ya, sauh itu sudah dilabuhkan di belakang tabir kan. Berarti di perjanjian itu sudah firm. Artinya apa? Biarlah kapal kamu tuh kiri kanan ya kan, mau ke kiri
kanan, ke tengah atau ke pinggir, dia nggak akan kemana-mana. Karena pengharapan di dalam Tuhan itu sudah dilabuhkan, ya kan? Sudah dilabuhkan oleh Kristus di dalam tabir bait Allah gitu. Dan itu aman dan kuat bagi jiwa kita. Dan itu memang benar. Dimana kalau sampai kita lost everything berharap dalam Kristus, itu luar biasa itu. Itu jiwa kita jadi aman gitu kan. Dan juga sangat kuat sekali. Dan itu sih aku ingin sharing mengenai itu. Dan satu terakhir sih, saya mengutip satu dokter jantung yang hebat ya, 90% ya orang sakit itu karena ketidakseimbangan hormon. Dan ketidakseimbangan hormon itu kenapa? Karena jiwanya itu penuh dengan pesakitan. Jiwanya itu tergoncang. Ya kan di situ. Betul. That's true. Jadi saya tutup, makanya di dalam jiwa sehat akan membuahkan tubuh yang sehat. Mensana corpore sano. Itu adalah hal-hal terakhir biasanya wejangan dari Pak Menteri. Wow. Tapi ini benar ini. Kalau aku lihat ya banyak orang itu nggak ngeh loh. Ya kan aku sendiri juga nggak ngeh. Padahal kita ini dia ngomong sampai Yohanes ngomong khusus kan. Semoga jiwamu itu sejahtera. Karena dengan damai sejahtera itu kamu itu bisa bersukacita gitu. Benar. Kita tuh bisa menyelamin Kristus itu benar, selamat, yes, ya kan. Tapi sejahtera jiwamu itu very very important ya kan. Makanya kita sering menikmati kan gitu kan. Dalam kamu di Jakarta oke, di Singapura oke, di Belanda juga oke ya kan. Bahkan di desa juga oke. Biarlah sejahteralah jiwamu itu. Betul. Itu sangat enak hidup itu. Betul. Itu is the best. Ya itu makanya salah satu masuk entrance jiwa sejahtera itu melalui pintu Kristus itulah. Wow. Jadi dengan kata lain bagi kita yang sudah di dalam Kristus itu tidak bisa tidak, tetapi mengalami satu perubahan cara berpikir dan emosi dan sebagainya ya, yaitu yang di jiwa kita kan itu yang lebih penting. Karena apapun di dunia ini yang kita lihat itu selalu perasaan kita gimana kita ngelihatnya atau pikiran kita ngelihat orang ini bagus apa enggak kan dari apa yang kita lihat dari diri kita kan. Padahal Tuhan itu memberikan dirinya supaya jiwa kita sehat dan baik-baik saja gitu kan ya. Wow. Iya, amin. Luar biasa. Oke, saya sedang merenungkan ya kadang kita nggak kepikiran sampai ke situ loh gitu. Cuman kalau kita melihat di dalam kehidupan kita sehari-hari, kita suka melihat kan, wah ini dia udah kenal Tuhan luar biasa, mengenal firman dengan luar biasa. Tapi emosinya itu sepertinya sedikit aja sudah terganggu. Pikirannya itu selalu melihatnya yang salah kepada orang dan dia merasa dirinya benar. Itu gimana itu? Benar. Betul. Ada jeda nih, berarti lagi dipikirin ya Pak Adi ya. Karena memang ada susah juga gitu. Gimana gitu? Apa standarnya itu di mana gitu ya? Kalau kita bilang jiwa-jiwa kita baik. Maksudnya baik jadi saja. Ya udah nggak usah diladenin gitu. Tapi orang ini tuh orang yang berpengaruh gitu. Artinya apakah ukurannya tuh kalau dia merespon yang buruk itu jiwanya lagi tidak sehat. Padahal kan kalau udah dalam Kristus hidup itu seharusnya sehat dong dan baik. Betul. Iya, jadi makanya memang benar. Makanya kita ini belajar ya untuk hidup di dalam perjanjian Allah. Janji Allah itu lebih kalau kita lihat, kalau kita mau menikmatin dan menyadari bahwa Kristus itu hidup di dalam diri kita, dia mengetuk pintu, terus dia memberikan hak-hak kerajaan buat kita, dan bahkan dia menjadikan mampukan kita anak-anak Allah kan gitu kan. Jadi kita itu kemudian lihat janji-janji Allah itu lebih dominan daripada apa yang kita dengar dan apa kita lihat. Itu kalau kita bisa menjalankan hal itu, pasti kita menjadi manusia yang sangat bahagia di dunia ini. Wow. Oke, itu luar biasa sekali ya. Berarti kita diteguhkan hari ini bahwa sebenarnya kita tidak perlu merasa khawatir untuk tidak baik-baik saja. Karena Tuhan itu sudah memberikan hidupnya. Itulah yang membuat kita itu, jiwa kita dalam roh kita itu baik-baik saja. Jalanilah, bersukacitalah tadi dengan apa yang sudah diberikan dalam Kristus Yesus. Amin. Thank you loh. Thank you Pak Adi untuk waktunya dan pelayanannya. God bless you. Amin. Bye. Bye. Wow, ya juga ya. Iya kan?
Nah, ini memang satu pengertian yang mendalam yang harus yang kita perlu sadari. Kita nggak nyadar ya kan. Kita hanya berpikir dari kita punya perilaku. Padahal perilaku itu kan kalau jiwa kita nggak sehat pasti buahnya lah ya, buahnya ya pasti nggak sehat juga, perkataannya pun nggak sehat, pikirannya nggak sehat ya kan. Tapi waktu kita menyadari bahwa hidup Kristus di dalam kita, itulah yang membuat jiwa kita itu menjadi sehat-sehat dan baik-baik saja. Wah, luar biasa hari ini. Jadi karena waktu kita harus berhenti sampai di sini. Bagi para pendengar setia Oasis, jika ingin masih bertanya atau ingin didoakan, bisa menghubungi kami di nomor berapa, Ker? 0818 07 488 489. Saya ulangi kembali, 0818 07 488 489. Oke, mari kita tutup dalam doa. Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai berjumpa di episode Oasis berikutnya. Jika Anda yang mendengar dan diberkati, silakan share kepada teman-teman Anda lainnya. Amin.